Hai studio artis. Kehidupan layaknya roda yang terus berputar, kadang di atas, kadang juga di bawah. Kadang kita sukses, kadang juga kita gagal. Atau paling tidak, kadang kita kaya hingga berkecukupan. Tapi kadang juga ada masanya kita begitu sederhana dan kekurangan. Sama halnya dengan kehidupan beberapa artis berikut ini. Walaupun karirnya pernah melejit bak roket, namun ada juga fase di mana ia harus berjuang melawan pahitnya kehidupan. Kalian pasti penasaran kan siapa saja mereka? Nah, berikut 10 artis ini bangkrut seketika. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari studio artis. Dede Sunandar. Siapa yang tak kenal dengan artis pelawak Dede Sunandar? Ia dikenal oleh masyarakat luas lewat sinetron Super Dede yang tayang tahun 2015 yang lalu. Bahkan lewat sinetron itulah awal mula Dede bersinar, dan mulai mendapatkan banyak pundi-pundi uang. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa membeli mobil, bahkan rumah mewah. 9 tahun berlalu, Dede Sunandar, sapaan akrab Dede, itu sekarang berubah profesi menjadi buruh pabrik akibat mengalami kebangkrutan. Puncaknya terjadi pada tahun 2024 kemarin, kala ia mengikuti ajang pencalonan politik DPRD di wilayah Kota Bekasi. Ia harus rela menjual 2 unit mobilnya sebagai modal untuk nyaleg. Tapi naasnya, dia gagal total dan mengalami kebangkrutan. Mirisnya, dalam ajang pesta demokrasi tersebut, Dede Sunandar hanya mendapatkan 20 suara saja. Sang pelawak lalu disebut-sebut bangkrut karena kekalahannya di ajang pencalonan politik tersebut. Sekarang, ia hanya bekerja sebagai pekerja pabrik. Dede yang dulunya sempat merasakan kemewahan duniawi, kini harus hidup dalam penderitaan. Norman Kamaru. Kalau artis yang satu ini hidupnya mulai viral melalui video lip-sync memperagakan lagu India yang berjudul Chaya Chaya dengan seragam brimobnya. Setelah naik daun, ternyata dirinya memilih untuk mengundurkan diri dari kepolisian dan menjadi artis. Namun, pilihannya ternyata tak berbuah manis. Karir artisnya hanya bertahan sebentar saja. Bahkan, ia sempat menjadi bahan gunjingan karena dinilai terlalu tergiur dengan iming-iming ketenaran seorang artis. Belakangan juga diketahui bahwa sebenarnya ia dipecat dari kepolisian karena kerap bolos akibat sibuk syuting. Akhirnya, untuk menyambung hidup, ia memilih untuk berjualan bubur. Namun ternyata usahanya tersebut juga tidak bertahan lama. Ia pun juga dikabarkan bercerai dengan sang istri. Sepertinya cobaannya begitu banyak ya, guys. Roro Fitria. Artis satu ini memiliki ciri khas, yakni sering tampil dengan busana adat yang lengkap dengan sanggul. Roro Fitria sempat menjadi begitu tenar di dunia hiburan Indonesia. Ia dulunya wanita yang mengaku sangat kaya, yang mempunyai berbagai koleksi mobil mewah dan harta fantastis lainnya. Namun, ketenaran tersebut tak bertahan lama. Roro Fitria terlibat kasus narkotika. Alhasil, harus mendekam di balik jeruji besi dan merasakan hidup susah. Harta yang dimilikinya pun berangsur berkurang, karena digunakan untuk membiayai proses hukumnya. Dallas Pratama. Mungkin nama artis yang satu ini sudah jarang ditemui di layar kaca akhir-akhir ini. Nah, for your information nih, Dallas ini merupakan salah satu artis yang banyak membintangi FTV maupun sinetron tanah air. Dia terkenal melalui sinetron yang berjudul Serigala Terakhir. Namun, karir yang ia capai saat ini sudah redup dan perlahan padam. Setelah menikah dengan Kaditha Ayu, ia diketahui sempat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pecah pembuluh darah di bagian otak. Kondisi tersebut membuatnya vakum dari dunia hiburan. Tapi tentu, sebagai kepala keluarga, ia harus berjuang untuk menafkahi istri dan anaknya. Karena tuntutan ekonomi, Dallas diketahui pernah berprofesi sebagai driver ojek online. Semangat ya, Bang! Kalau buat keluarga, enggak usah khawatir. Pasti ada aja rezekinya. Charly Van Houten. Nama Charly Van Houten saat ini memang sudah jarang didengar.
Sosok vokalis sekaligus pentolan band ST12 ini juga sudah jarang warawiri di layar kaca. Bahkan sempat beredar isu bahwa Charly Van Houten mengalami kebangkrutan. Kabar tersebut bahkan dibenarkan oleh Charly. Hal itu diungkapkan kepada Anang Hermansyah dalam sebuah tayangan YouTube. Dalam tayangan itu, Charly menceritakan masa-masa kesulitan ekonomi yang ia alami pada momen Lebaran Idul Fitri tahun 2015 silam. Kala itu, Charly mengaku hanya memiliki uang 2 juta rupiah di rekeningnya. Mobil untuk pulang ke kampung halaman pun ia tak punya. Akhirnya, Charly pun meminjam mobil milik kenalannya untuk mudik. Sesampainya di kampung halaman, Charly tak menceritakan kepada siapapun soal kesulitan ekonomi yang ia alami tersebut. Namun, sang ayah tampaknya menyadari kesulitan yang sedang dialami Charly kala itu. Ia pun memberikan uang 10 juta rupiah kepada Charly dengan dalih minta dibelikan mobil baru. Kini, perekonomian Charly Van Houten sudah berangsur membaik, meskipun tidak seperti dulu. Revi Mariska. Siapa yang tak kenal dengan artis Revi Mariska? Ya, anak 90-an pasti tak asing lagi dengan artis kelahiran Jakarta tahun 1986 tersebut. Bahkan, dia dikenal sebagai bintang utama dalam sinetron kolosal Genta Buana di era tahun 2000-an. Kabar terbarunya, Revi Mariska yang kini jarang tampil di layar kaca, banting setir berjualan es boba di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di sebuah kontainer kecil di depan sebuah minimarket. Revi dinilai oleh netizen tidak menggunakan uangnya dengan baik ketika ia berada di puncak kejayaannya. Meski begitu, Revi Mariska tampaknya tak ambil pusing mengenai pendapat miring netizen. Ia pun cukup aktif mengunggah kegiatannya melalui akun media sosial, termasuk mengenai bisnis yang tengah dijalaninya. Ketika dijumpai oleh sesama teman pemain sinetron, yaitu Afdal Yusman, Revi Mariska pun mengaku tak malu ketika ia berjualan es boba. Ia mengatakan, usahanya ini merupakan usaha ketiga setelah berjualan tas dan parfum untuk keberlangsungan hidupnya. Pinkan Mambo. Penyanyi yang dulunya tergabung dalam grup Duo Ratu bersama Maya Estianty ini pernah merasakan ketenaran pada tahun 2001. Salah satu single hitsnya kala itu yakni Kekasih Yang Tak Dianggap. Untuk saat ini, dirinya sudah jarang lagi terlihat di layar kaca. Baru-baru ini, ia banyak menjadi bahan pembicaraan publik sejak aksinya menjual seluruh barang bekas miliknya melalui Instagram pribadinya. Bahkan ia membuat sebuah highlight dengan judul, Barang Bekas. Berdasarkan keterangan di Instagram Stories-nya, ia mengaku bahwa barang-barang yang dijual tidak mencapai setengah harga belinya. Tentu saja hal ini membuat netizen berspekulasi bahwa Pinkan sedang mengalami masalah ekonomi. Tetap semangat ya, Mbak Pinkan. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya kok. Tessy Sri Mulat. Tessy Sri Mulat memang pernah merasakan masa puncak kejayaan Sri Mulat, yakni pada tahun 2000-an. Namun untuk saat ini, kejayaan tersebut sudah sirna. Ia merupakan salah satu personel Sri Mulat dengan gayanya yang biasa menyerupai perempuan, serta berpenampilan nyentrik menggunakan berbagai cincin batu akik. Namun, karena sepi job, ia diketahui tidak memiliki pendapatan lain dan hidup sebagai seorang pengangguran. Kondisi ekonomi yang memprihatinkan ini lalu membuat Tessy mendekati narkoba dan bahkan pernah melakukan usaha bunuh diri. Waduh, yang semangat ya bang. Semua kan indah pada waktunya.